Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Mana wajah-wajahnya? Baik, kita ketemu lagi pagi ini. Saya harap Anda dalam kondisi sehat dan sudah pada bangun. Ini sudah pada bangun belum nih? Yang lain mana nih? Hermawan, Nelly, Jeremy, Putri, Sugi, Wahyu, siapa lagi? Raffi, Asep. Oke, sehat-sehat saja nih. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, kondisi katanya memburuk minggu ini. PSBB kalau di Bandung itu diberlakukan lagi, tapi sepertinya orang-orang sudah mulai cuek ya. Tetap saja keluar rumah, tetap saja bandel ya dengan alasan bosan di rumah katanya ya. Saya lihat kemarin berita di alun-alun Bandung itu malah penuh sesak sama orang-orang yang pada saat ditanya sama wartawan ngakunya bosan di rumah pengen jalan-jalan. Jadi kalau bosan di rumah itu keluar rumah buat cari penyakit ya. Tolong jangan dicontoh. Anda sebagai mahasiswa Teknik Informatika Unpas itu banyak sekali yang harus Anda pelajari dari berbagai mata kuliah. Jadi sepertinya juga meskipun diam di rumah Anda bakalan sibuk ya. Kuliah, mengulang materi kuliah, membaca textbook ya, berkomunikasi dengan teman-teman Anda untuk mengerjakan tugas atau latihan. Kalau Anda bosan di rumah ya bisa diseling dengan olahraga atau baca buku ya. Mencari kegiatan yang sesedikit mungkin melanggar apa itu? Protokol kesehatan ya. Baik, materi kita hari ini adalah masih tuning, tetapi kita lebih fokus ke aspek desain. Jadi kita sedikit mundur menggunakan apa? Cara pandang seorang database administrator melihat kuliah yang sudah Anda lalui di semester 2 yaitu perancangan basis data. Masih ada yang ingat di kuliah perancangan basis data apa sih yang kita lakukan? Ya, LT atau Amelia bisa menjawab apa yang kita lakukan di kuliah perancangan basis data? Halo? Halo Pak, Ya, silahkan. merancang Pak, Merancang apa? merancang database Pak. Merancang database. Ya, kalau Anda menjawab tuh jangan sepotong-sepotong kan kayak esai ya, nanti nilainya kurang bagus. Merancang database apa yang dimaksud dengan merancang database? Ferry atau Ujang bisa membantu? Apa yang dimaksud dengan merancang database? Pakai apa? Untuk apa? Sudah lupa lagi. Itu Pak SQL. Oh, kok pakai SQL? Merancang, bukan membuat program basis data. Ferry, gimana? TRD Pak. Pakai? TRD. Apa itu? Makhluk apa itu? Jangan singkatannya saja dong. Apa IRD itu? Siapa yang bisa bantu? Silahkan. Alif. Pak, Apa IRD itu?
entity relationship diagram, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kita pakai IRD? Friti, mana Friti? Kenapa kita pakai IRD? Wah, Fritinya hilang. Masih ingat kan? Nelly, mana Nelly? Kok Nelly tidak muncul nih? Kenapa kita pakai IRD? Kenapa sih basis data itu harus dimodelkan dulu? Ya, siapa saja silakan yang mau jawab. Kenapa kita tidak langsung saja bikin database, bikin tabel? Kenapa harus buat model dulu, capek-capek? Biar bisa tahu Pak bakalan ideal atau enggak nanti. Bakalan apa? Ideal atau enggak Apa yang itunya. dimaksud dengan ideal? Ideal mengacu ke apa? Desainnya mungkin Pak. Desainnya. Bekerja dengan baik atau enggak gitu. Bekerja dengan baik atau tidak. Oke. Yang lain mana? Ada komentar lain? Ada pendapat lain? Dava? Freti dari tadi masih diem? Ada komentar? Kenapa kita harus buat model dulu? Kenapa kalau Anda mau bangun rumah yang sebagus mungkin, itu harus minta bantuan arsitek untuk membuatkan gambar rumah itu? Membuat model dulu rumah itu. Apa maksudnya ya? Ini mengulang loh. Supaya apa? Halo? Yusuf? Supaya jelas kebutuhannya ya, Pak. Supaya jelas kebutuhan, supaya jelas keinginan dari pengguna. User ya. Nah, dari user. Oke. Jadi materi pertama kuliah kita hari ini itu adalah membahas ulang ya. Ya, saya sebutkan membahas ulang mengenai siklus hidup dari basis data. Tetapi di sini apa yang kita lihat bukan hanya apa yang sudah Anda pelajari di kuliah perancangan basis data, tapi pola pikir kita dari sisi administrasi basis data ya. Jadi kalau kita lihat ini fase-fasenya ada 6 fase ya secara umum itu bisa fleksibel. Artinya jika satu fase telah diselesaikan bisa langsung ke fase selanjutnya atau balik lagi ke fase sebelumnya, dan jika semua fase sudah berakhir, ini besar kemungkinan akan menjadi siklus balik lagi ke fase awal ya. Coba kita lihat di tahapan pertama ada database initial study ya. Jadi sebelum Anda merancang seperti yang tadi kita diskusikan basis data, membuat model, itu Anda sebagai seorang database administrator bukan hanya paham ilmu basis data saja, bukan hanya jago DBMS saja, bukan hanya jago membuat program model, tetapi juga memahami manajemen organisasi atau perusahaan. Ya, di sini disebutkan aksi-aksi dalam database initial study, inisialisasi dari tahap awal membangun sebuah database adalah menganalisis situasi di perusahaan tersebut, di organisasi tersebut. Anda harus paham ya, kenapa di Unpas NRP itu jadi primary key untuk tabel mahasiswa. Karena memang aturannya seperti itu. Aturan siapa? Bukan aturan basis data, tapi aturan Unpas, manajemen Unpas. Nah, kurang lebih itu contohnya. Langkah selanjutnya adalah ada masalah apa dengan penggunaan basis data?
ada kebutuhan data apa, ada informasi apa yang dibutuhkan oleh user, termasuk juga batasan-batasannya. Ya, ternyata masalahnya adalah mahasiswa sangat lambat untuk mendapatkan misalkan data mengenai jadwal kuliah. Mahasiswa kesulitan untuk mengevaluasi nilai-nilai kuliahnya untuk mencari data yang terbaru. Itu problem. Sehingga nanti pada saat basis data dibangun atau digunakan, ada yang namanya objektif, tujuan, kenapa harus dibangun, ada yang mendefinisikan scope dan boundaries. Ya, scope itu cakupan, boundaries itu batas. Contoh, ya, Unpas itu cakupannya adalah bisnisnya pendidikan. Artinya di database Unpas itu tidak dibutuhkan data mengenai kesehatan Anda. Tinggi badan, golongan darah, penyakit yang pernah diderita, rumah sakit yang pernah dikunjungi. Ya, tidak butuh itu. Sehingga itu di luar batas, tidak masuk ke basis data yang akan dibangun atau yang akan digunakan. Nah, tahap awal ini menjadi yang dikenal sebagai requirement. Apa ya requirement itu? Ada yang bisa bantu? Requirement-nya pakai S ya, requirements. Artinya banyak. Syarat, Pak. Syarat. Syarat atau syarat-syarat kalau banyak, atau persyaratan. Ya, Persyaratan. ya persyaratan ya. Nah, Anda dalam membangun sebuah basis data ini harus memiliki pemahaman yang jelas terhadap persyaratan dari sisi aplikasi yang akan dibangun, dari sisi pemahaman keinginan dari pihak manajemen. Jangan sampai nanti salah paham ya. Jangan sampai nanti requirement-nya berubah-ubah. Nah, jika requirement sudah jelas, sudah bisa dipahami bersama, baik dari sisi aplikasi, baik dari sisi manajemen, dan sisi administrasi, baru Anda masuk ke yang kita bahas tadi, membuat perancangan konseptual. Kenapa kita memakai ERD? Kenapa pas semester 2 kita belajar entity relationship diagram? Ada yang bisa jawab? Kata kuncinya itu di kata yang kedua, relationship. Kenapa kita pakai ERD? Padahal itu modelnya sudah cukup tua ya. Pertama kali digunakan itu awal tahun 70-an. Ya, Davis bisa bantu? Dimas? Jeremy bisa bantu? Kenapa kita menggunakan ERD? Yang kita gunakan sekarang DBMS-nya apa sih? DBMS itu kan banyak ya, Database Management System. Halo? Anda menggunakan PHP MyAdmin, Anda menggunakan MySQL, Anda menggunakan MariaDB. Ya, itu masuk DBMS, tapi lebih spesifik lagi, DBMS-nya masuk jenis yang mana? RDBMS, Pak. Nah, itu betul. Siapa barusan yang jawab? Ayo ngaku. Arya, Pak. Arya. Iya, kita menggunakan ERD karena kita menggunakan RDBMS. Ya, mereknya mah terserah ya, mau Oracle, DB2, mau MySQL, ya, mau Microsoft SQL Server. Nah,
Dalam membuat konseptual design juga Anda harus melihat apa software yang akan dipilih. Ya, karena kita menggunakan ERD, ya kita memilihnya RDBMS. RDBMS-nya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, ya. Anda juga harus bisa melihat kalau nanti Anda harus membangun sebuah database dari awal di sebuah organisasi. Ini transaksinya sehari berapa? Tabelnya ada berapa rekor? Ya, kalau transaksinya sampai dengan puluh ribuan sehari, ya jangan menggunakan SQL yang open source misalkan. Ya, pakai yang berbayar yang punya kemampuan. Jangan pakai MySQL yang open source. Pakai MySQL profesional saja. Punya kemampuan yang lebih. Tapi kalau misalkan Anda membuat basis data untuk sebuah kursus, untuk sebuah sekolah, ya SD misalkan, kita pakai PHP MyAdmin saja sepertinya sudah cukup, nih transaksinya tidak terlalu banyak setiap harinya misalkan, ya. Nah, setelah dipilih, sama seperti yang Anda lakukan di kuliah perancangan basis data, yaitu membuat logical design, membuat physical design. Physical design tentu saja harus lolos apa yang kita kenal sebagai normalisasi. Nanti kita bahas ya. Nah, setelah merancang basis data, tahap selanjutnya adalah implementasi. Ya, di sini istilahnya implementation and loading, ya. Sepertinya mudah, ya. Anda melakukan install sebuah DBMS, tinggal next, beres. Tetapi juga tolong diingat ada setting-setting. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di kuliah yang lalu. Setting untuk log. Ya. Setting untuk apakah itu jadi terminal, apakah itu diinstalnya sebagai server. Baru setelah itu membuat basis data atau beberapa basis data. Mungkin juga dalam beberapa kasus itu Anda melakukan konversi data. Misalkan ternyata Anda tidak membuat basis datanya dari awal, tetapi Anda sebagai baru diangkat jadi database administrator, mendapat tugas untuk coba kita akan pakai Oracle. Ya. Sudah seleksi nih Oracle karena transaksinya dan data yang dikelola sangat banyak sampai jutaan rekor. Tetapi tidak harus membuat dari awal. Padahal software sebelumnya itu ternyata bukan Oracle. Apa yang dilakukan? Ekspor data. Masih ingat ekspor impor? Jadi tidak dimulai dari awal. Gunakan yang sudah ada meskipun DBMS-nya berbeda. Anda impor struktur basis datanya, Anda impor datanya, ya. Lalu Anda konversi ke DBMS yang baru. Tidak selalu. Mungkin juga tadinya DBMS-nya A versi 1 misalkan, terus Anda mau perbaiki menjadi DBMS A versi 2 misalkan. Tidak harus mulai dari awal, tetapi DBMS-nya karena sama-sama RDBMS itu bisa dikonversi. Sudah, kita ke tahap ketiga. Ya, jadi setiap tahap juga fleksibel, bisa balik lagi ke tahap selanjutnya jika diperkirakan masih ada yang belum selesai. Pada saat install ternyata kurang cocok, bisa balik lagi ke database design untuk memilih DBMS yang lebih tepat. Dilanjutkan ke testing and evaluation. Jadi yang kita lakukan 2 kuliah kemarin mengenai tuning query, tuning basis data, ini masuk ke tahapan testing and evaluation. Pada saat Anda membuat dummy data kemarin itu sampai dengan 100 record, seharusnya sih lebih ya, sesuai dengan kebutuhan dari basis datanya yang akan dites.
Anda melakukan pengujian terhadap basis data tersebut. Bagaimana sebuah query itu dieksekusi, seberapa cepat, seberapa optimal, dan apakah diperlukan tuning. Lalu juga dari performance basis datanya dalam mengantisipasi misalkan transaksi yang banyak, itu dievaluasi, ya, termasuk bukan hanya database tapi juga aplikasinya atau DBMS-nya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung saja saya disela ya. Sampai dengan testing. Nah, beres testing, sudah lulus testing, itu bisa lanjut ke operation. Kalau tidak lulus ya balik lagi ke implementation and loading. Ya operasi penggunaan basis datanya, ya, yaitu menyediakan alur informasi yang dibutuhkan oleh user. User yang mana? Nah, kembali lagi ke di database initial study. Salah satu tugas Anda nanti adalah sebagai database administrator adalah mengidentifikasi setiap user di organisasi. Saya ulangi, setiap user di organisasi. Berkaitan dengan siapa? Dengan hak akses. CRUD, create, read, update, dan delete. Jangan sampai pada saat operasi Anda tidak paham dengan aturan manajemen, yang terjadi adalah Anda salah memberi hak akses. Contoh paling sederhana adalah tidak boleh hak akses manapun melihat semua tabel. Tidak boleh hak akses manapun mempunyai semua hak. CRUD tidak boleh, ya, meskipun itu misalkan manajemen, top manajemen. Bahaya ya kalau mereka kecelakaan misalkan mendelete sebuah tabel. Ya, hal-hal seperti itu harus dihindari, ya. Contoh misalkan pemahaman pelaksanaan database untuk hak akses di sebuah supermarket, biasanya di kasir, ya, kalau ada yang belanja terus belanjanya ternyata ada yang dibatalkan, tidak jadi beli, padahal oleh kasirnya itu si barangnya sudah di-scan, artinya sudah dibaca, sudah masuk ke dalam database sebagai belanjaan dari customer. Nah, kasir tidak boleh mengubah, tidak boleh membatalkan belanjaan tersebut. Kenapa? Hak aksesnya melarang. Apa yang dilakukan kasir? Dia panggil supervisornya, atasannya. Pak, customer yang ini tidak jadi beli barang X misalkan, mohon dibatalkan. Supervisornya datang, lalu dia buka menggunakan passwordnya sendiri, lalu dibatalkan, dan hak akses dikembalikan lagi ke kasir. Itu contohnya, ya. Tidak boleh kasir diberi keleluasaan untuk membatalkan. Bahaya nanti, ya. Jangan-jangan nanti kasirnya berbuat tidak baik, ya. Orang belanja 10, dimasukkan 5. Yang 5 nanti dia ambil. Akhirnya persediaan dan keuntungan dari supermarket tersebut bisa kacau balau. Itu contoh. Ini juga di operation nanti bisa berkaitan dengan aspek keamanan basis data. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di kuliah yang akan datang mengenai database security.
Saya pernah lihat di sebuah supermarket, di mesin kasirnya ada tulisan peringatan, setiap karyawan yang saling meminjamkan password akan dipecat. Wah, bayangkan. Ya, sepertinya simple password, tapi itu berkaitan dengan hak akses dan tanggung jawab seorang karyawan terhadap pekerjaannya, dan juga si hukumannya itu juga tidak main-main. Ya, itu bagian operation yang tetap harus mengacu kepada pemahaman administrasi basis data terhadap manajemen perusahaan. Nah, selama operation tentu saja juga butuh yang namanya maintenance, butuh yang namanya evolusi atau perbaikan-perbaikan. Maintenance apa yang pernah kita laksanakan? Backup. Untuk menghindari server crash, untuk menghindari data yang rusak, administrator basis data harus merencanakan, harus menjadwalkan backup data secara berkala dan teratur. Nah, kalau berkaitan dengan evolusi, jika ternyata setelah dioperasikan muncul kebutuhan-kebutuhan baru terhadap basis data, ya. Jika muncul kebutuhan baru, ini siklus akan kembali ke awal, yaitu ke database initial study, ya, di mana akan diidentifikasi kebutuhan-kebutuhan baru tersebut. Apakah harus membuat program baru, apakah harus membuat perbaikan terhadap model database logical dan physical, dan seterusnya, itu akan kembali dilihat di inisialisasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Sorry, ini gatal lagi. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Singkatnya adalah, sebagai seorang database administrator, Anda juga harus paham mengenai siklus hidup basis data. Ya. Kenapa sih harus dites? Kenapa harus dirancang dengan baik? Kenapa sih pemahaman terhadap requirement itu memegang peranan penting? Kenapa harus dirawat? Ya. Kenapa selama operation itu unjuk kerja atau performance itu tetap harus diukur? Mungkin pada satu saat setelah sekian lama digunakan DBMS butuh diperbaiki, butuh diganti ke versi yang baru supaya tingkat layanan terhadap user bisa ditingkatkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Untuk database design yang berkaitan dengan perancangan, ini ada 5 yang mau saya sampaikan hari ini, ya. Yang pertama adalah requirement, sudah saya sebutkan barusan, memegang peranan penting. Ya. Anda harus melakukan perancangan basis data
dengan sangat memperhatikan requirement terutama yang berkaitan dengan tuning join. Maksudnya adalah seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, kalau Anda membuat query untuk sebuah query yang sangat penting, yang sering dipakai, tapi ternyata from-nya itu ada dari 3 atau bahkan 4 tabel. Artinya butuh banyak sumber daya untuk melaksanakan transaksi tersebut yang bisa berakibat kepada lambatnya keluar data transaksi basis data. Sehingga bisa dilihat betul tidak ya desainnya ini. Bukan hanya masalah query-nya. Jangan-jangan dalam desainnya itu relasi tabel A dengan tabel B itu seharusnya dekat. Tidak usah lewat tabel C atau bahkan lewat tabel D. Seharusnya tabel A harus langsung berelasi dengan tabel B. Ini bukan masalah query-nya, tapi masalah desain yang memenuhi requirement. Masih ingat pada saat Anda membuat IR? Bahwa setelah IR yang Anda buat itu selesai, lengkap, Anda harus menentukan domain dari masing-masing tabel dan relasi dalam IR, kardinalitas, untuk memenuhi requirement yang mana. Kalau ternyata domainnya susah atau kompleks, artinya Anda harus melihat lagi, betul tidak nih desainnya bisa memenuhi requirement. Ya, sehingga pada saat membuat query untuk transaksi yang sering digunakan oleh user yang sangat penting dalam penggunaan informasi di organisasi tersebut, ternyata membuat query-nya simple. Cukup select beberapa field where mungkin hanya dari 1 atau maksimal 2 tabel, from 1 atau 2 tabel, dan where-nya juga ternyata syaratnya tidak banyak-banyak amat, tidak perlu operasi yang jelimet, tidak perlu pakai join union all, tidak perlu pakai subquery, tidak perlu syaratnya itu bisa sampai 3, 4 atau bahkan 5. Nah, itu bisa didukung oleh desain yang baik. Ya. Jadi salah kalau Anda berpendapat yang namanya model itu tidak perlu diuji dulu. Harus model juga diuji dulu, bahkan sebelum Anda mapping ke physical database. Jadi nomor 1 nih paling gampang ya diingatnya, syaratnya untuk tuning design itu adalah requirement. Anda harus paham requirement. Yang kedua, ini sepertinya gampang tapi ternyata gampang-gampang susah. Yang kedua adalah tipe data. Contoh paling sederhana, nama mahasiswa. Memilih tipe datanya karakter, panjang maksimal 255. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jika nama mahasiswa dilihat semuanya, ada yang panjangnya sampai dengan 255 karakter? Saya yakin tidak ada. Ya, contohnya di Unpas. Anda bisa beritahu saya, teman Anda yang paling panjang namanya berapa karakter? Ada yang sampai 150? Nggak ada. Yang 100 karakter? Siapa gitu nama teman Anda yang pakai Raden Haji Kangjeng Gusti? Wah,
Dosen juga ya, dengan gelar-gelarnya mungkin juga tidak panjang-panjang amat. Profesor, doktor, insinyur, haji, Muhammad apa gitu ya. Belakangnya SE, ST, MT, ALM dan seterusnya. Ya, ya ALM almarhum atau Pak cina ya. Ya tidak akan sepanjang itu sehingga kena sepertinya sederhana kan. Tadinya disediakan karakter 255, terus karena Anda berpendapat nama yang paling panjang di Unpas tuh 50 karakter, mendekati 50 karakter. Ya sudah, di settingnya 55. Karena jika Anda sediakan 255 karakter, satu field, artinya Anda booking tempat di memori 255 byte. Kalau mahasiswanya ada 10.000, berarti 10.000 kali 255 byte. Dipakai tidak dipakai itu diambil ya, artinya jika memorinya penuh besar kemungkinan nanti akses menjadi lebih lambat. Nah, hal-hal seperti ini harus Anda perhatikan ya, karena MariaDB itu mengacu kepada tipe data MySQL, jadi Anda bisa lihat di sini contoh paling sederhana. Anda mau menentukan tipe datanya itu integer. Pertanyaan selanjutnya adalah Anda mau pakai integer yang mana? Karena ternyata panjang integer juga beda-beda. Ada yang tiny int, ada yang small int, ada yang medium int, sampai dengan big int. Wah, big int. Wah. Kalau misalkan untuk tabungan, Pak, pakai big int ya? Betul tidak? Ada tidak orang yang menabung itu sekali nabung itu sekian triliun? Kecil kemungkinan, bahkan miliar pun kecil kemungkinan. Sehingga Anda harus melihat mana yang mau digunakan. Jika Anda mau nilai kuliah, misalkan nilai ujian, ya pakai tiny int. Ya. Maksimal kan kalau nilai kuliah antara 0 sampai dengan 100. Tidak perlu pakai big int, tidak perlu pakai medium int. Pemilihan date sama. Jarang sekali dalam sebuah organisasi itu, bukan jarang ya, biasanya menggunakan date-nya itu date yang biasa. Jarang sekali menggunakan date time. Kecuali kalau date time itu untuk aplikasi parkir. Date time itu untuk, Anda suka perhatikan akte kelahiran? Akte kelahiran Anda pakai date atau date time? Date time sekarang ya. Jam lahir pun Anda dimasukkan. Sorry, tadi yang parkir itu bukan date time. Yang parkir itu biasanya sampai detik. Timestamp. Nah, hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Satu, pemilihan tipe data yang tepat. Dua, itu adalah memilih panjang data sesuai kebutuhan. Jangan sampai Anda boros ya dengan panjang data, makan tempat di memori, yang pada akhirnya akan memperlambat akses data. Itu yang nomor 2. Nomor 3, ini sudah kita bahas kemarin. Ya, tapi di sini ada visualisasinya adalah membuat indeks. Betul, Anda pada saat menentukan primary key itu sudah membuat indeks untuk sebuah tabel. Tapi mungkin dalam beberapa kasus Anda harus membuat indeks tambahan untuk mempercepat akses, terutama untuk tabel dengan rekor yang sangat banyak. Ya, kemarin kita sudah belajar create index ya, atau juga mempelajari transaksi SQL yang dapat menghilangkan indeks. Coba perhatikan ini visualisasi dari indeks. Jadi pada saat Anda membuat create index, Anda akan membuat sebuah
seakan-akan sebuah tabel baru yang menjadi indeks. Jadi pencarian, nah kalau tanpa indeks, pencarian itu, misalkan ini ada tabel player, pencarian itu pasti per baris. Artinya apa? Misalkan mencari yang namanya pet. Si pet nih, nomor 3 nih. Ya, dia pasti baca nomor 1. Bukan cuma dibaca nomor 1, ini dibaca, name dibaca, age dibaca. Sampai dengan ke, kalau di sini ada 10 field, 10-10-nya dibaca, satu record tersebut. Bukan. Balik lagi yang ke baris kedua, satu record dibaca. Balik lagi yang ketiga, satu record lagi dibaca. Lama. Karena semua kolom dia baca. Kalau menggunakan indeks, cukup satu field ini saja yang dibaca. Baca James bukan, baca Lion bukan, baca Pet, ya. Dari sini nanti ada pointer yang menunjuk langsung ke baris nomor 3. Ya. Jadi lebih singkat aksesnya karena pembacaan record juga mengacu kepada kolom yang hanya ada di indeks. Langsung di sini ada pointer yang menunjuk langsung ke record tersebut. Itu keuntungan menggunakan indeks. Paham ya kenapa di sini pembacaannya lebih cepat? Anda bisa bayangkan kalau tabel player ini punya 15 field, punya 20 field. Pembacaan satu record saja itu sudah cukup makan waktu. Ya. Sementara jika menggunakan indeks, itu akan hanya membaca satu baris, satu field saja. Jika sudah ketemu, langsung menunjukkan ke record yang dituju. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah, mau tidak mau ya, apa yang sudah kita pelajari di perancangan basis data diingat kembali. Apa sih yang dimaksud dengan normalisasi itu? Siapa yang bisa bantu jawab? Hermawan, mana Hermawan? Alif, Fatur Rahman, halo? Wah, pada menghilang. Ya, Pak. Halo. Ya, silakan Alif. Apa yang dimaksud dengan normalisasi? Kan sudah dipelajari, cuman diulang. Halo? Meminimalkan redundansi data, Pak. Salah Supaya satunya. Lalu? Agar data dapat bekerja, agar database dapat bekerja dengan optimal. Dengan optimal, betul ya. Tapi ternyata juga ada aturan-aturannya. Coba Yusuf, mana Yusuf? Halo Yusuf, sudah bangun? Normalisasi itu ada berapa macam? Wah, Yusuf tidak menjawab, tidur sepertinya. Coba LT, masih ingat normalisasi ada berapa tahapan? LT juga menghilang. Putri, mana Putri? Halo? Putri Nurmeida? Walah, pada menghilang. Ya, siapa yang masih ingat normalisasi ada berapa tahapan? Ada 7 tahapan, Pak. Ada Tapi pada 7 tahapan, banyak-banyak amat. Ya, Pak. Tapi pada umumnya ada 3 yang Ah, dipakai. bukan 7 ah. 7, 6.
7, 6 6. ya. Kalau nggak 6, 7, 8, 9. Ah, mana tadi yang ditanya pada menghilang nih? Yusuf, Iya, mana Pak. Yusuf? Menghilang juga. Sugih, mana Sugih? Ini Putri dari tadi tidak menjawab. Kemana ya? Ayo, ada berapa yang bisa menjawab? Bukan 7, bukan 7. 5, Pak, 5. Ada 5. Siapa ini? Siapa LT, yang, Pak. siapa yang menjawab? LT, Pak, LT. LT. Ada 5 ya. 1 NF, normal form, 2 NF, 3 NF, lalu sudah 3 NF apa? Boy, Eh, boy, F bukan. B, boycott. CNF, Pak. BCNF. BCNF. Sudah BCNF, 4 NF, 4 NF, sudah 4 NF. 5 NF. Iya, disebutnya normalisasinya sampai 5, tapi sebetulnya ada 6. Ya, tapi tolong diingat bahwa umumnya normalisasi itu digunakan sampai dengan 3 saja. Kenapa? Karena ada beberapa pendapat yang menyatakan jika normalisasinya sampai dengan 4, sampai dengan 5, itu dikhawatirkan akan berakibat meningkatnya kompleksitas dari physical database sehingga akses nanti akan menjadi lebih kompleks. Yang tadinya from-nya cuma dari 2 tabel, sekarang jadi 4 tabel. Ya, sehingga kenapa kita juga mempelajari yang namanya denormalisasi. Sudah jadi 4 NF, ternyata malah jadi rumit. Balik lagi ke BCNF. Nah, ini saya mengingatkan saja, ya, mumpung Anda masih semester 3, ada beberapa kasus di mana pada saat KP, pada saat tugas akhir, itu mahasiswa bersinggungan dengan basis data. Baik dari TA-nya yang sistem informasi, baik dari TA-nya yang rekayasa perangkat lunak, ya. Pada saat membuat basis data, membuat physical basis data, pertanyaan yang umum dan pasti ditanyakan oleh dosen penguji adalah, ini basis data sudah dinormalisasi belum? Sudah Pak, sampai normalisasi berapa? Anda jawab 3 NF, sudah beres. Tidak akan ditanya-tanya lagi. Tinggal Anda menyebutkan, Pak ini jadi 3 NF karena berdasarkan ketergantungan fungsionalnya begini. Sudah selesai. Ya. Nah, kalau misalkan belum dinormalisasi, nah itu bisa jadi masalah. Ya. Jangan-jangan nanti ya sudah sidang atau seminar TA-nya ditunda saja. Tolong dibetulkan dulu ini skema basis datanya. Kalau sudah benar baru kita jadwal ulang untuk seminar KP atau seminar TA-nya. Hati-hati. Ya, umumnya itu cukup sampai dengan 3 NF saja. Maksud normalisasi yang paling sederhana itu adalah apa? 1 NF? Siapa yang masih ingat 1 NF menghilangkan apa? Menghilangkan composite sama multiple atribut, Pak. Multiple atribut atau dikenal juga dengan redundansi atau pengulangan, ya. Kemarin saya membagikan link ke blog berkaitan dengan FGD Unpas. Pada baca nggak? Forum group discussion.
Ya gimana ini dikasih bacaan sama dosennya itu dicuekin. Ini contoh saja, contoh nyata ya. Pada saat Bapak siapa itu? Pak Anton, Kepala Diskom Info Bandung menyampaikan presentasinya, beliau memberikan contoh butuhnya ahli basis data di Diskon Info. Salah satu problem yang beliau sampaikan itu adalah berkaitan dengan eh, rekapitulasi perhitungan data mengenai bansos, bantuan sosial. Masih masih ingat kan bansos? Itu loh yang lagi heboh sekarang, ya. Yang menterinya ditangkap KPK itu loh, ya. Ya, jabatannya menteri tapi ternyata kelakuannya korupsi ya, itu tidak bagus. Nah, beliau menyampaikan bahwa ternyata problem dalam pengelolaan data bansos dan nanti penyebaran bansosnya itu sendiri adalah duplikasi atau redundansi data, di mana ternyata ada orang yang berhak menerima bansos tapi didaftarkan berkali-kali. Sama RT-nya didaftarkan, sama RW-nya didaftarkan, sama camat ditulis ulang. Lah nanti kan kacau balau nanti dalam pengambilan keputusan. Ya, orang yang sama diberi dana bansos berkali-kali sementara orang lain yang butuh itu malah tidak dapat. Jadi Anda pola pikirnya jangan hanya pakai kacamata kuda terhadap database saja, tapi juga berkaitan dengan pengambilan keputusan dan dampaknya terhadap kehidupan nyata. Ya, bayangkan kalau data mengenai bansos tersebut tidak diperbaiki, ada yang kebagian berkali-kali, ada yang tidak kebagian sama sekali padahal sama-sama berhak. Waduh, itu bisa menimbulkan masalah sosial yang kompleks ya, apalagi di zaman serba sulit seperti sekarang. Nomor 4, satu lagi nih ya. Nomor 5, sederhana saja, constraint. Apa itu constraint? Anda harus menentukan batasan, bahkan sampai dengan tiap field. Contoh paling sederhana adalah pakai not null di tiap field. Apa maksudnya? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa pada saat mendeklarasikan sebuah field Anda tuliskan di belakangnya not null? Jeremy, mana Jeremy? Halo, Jeremy, sudah bangun? Diam, berarti masih tidur. Raffi, mana Raffi? Ada Pak. Ada, alhamdulillah Raffi muncul. Kenapa Raffi? Kita pakai not null. Kenapa tuh Pak? Oh, Mana Raffi? Ini mah Kevin. ya Pak ada. Ada. Gimana? Kenapa pakai not null? Misalkan alamat karakter panjang 50 terus Anda setting not null. Apa maksudnya itu? Not null berarti harus ada isinya Pak, betul nggak? Harus ada isinya. Kalau tidak ada isinya bagaimana? Berarti nol doang Pak, nggak not null. Nah, bukan cuma nol saja. Oh bukan. Yang lain bisa bantu. Kalau tidak diisi, apa yang terjadi? Bisa di-save atau tidak? Ya? Muhammad Zafir udah geleng-geleng. Apa maksudnya itu geleng-geleng?
Bisa di-save atau tidak? Kok malah ketawa? Tidak, Pak. Tidak, iya, sok jawab atau jangan jangan ragu-ragu. Itu gelengan kepalanya sudah betul ya, tapi suaranya tidak keluar. Betul ya bahwa not null itu kita setting supaya user paham itu wajib diisi. Jangan lupa. Saya hadir di sebuah webinar. Kalau hadir di webinar, biasanya ada daftar hadir. Supaya dapat apa? Supaya dapat sertifikat. Di sertifikat itu harus menuliskan nama, harus menuliskan asal instansi, harus menuliskan email. Lah kalau namanya tidak disetting sebagai not null, nanti jangan-jangan ada user yang hadir tapi tidak menuliskan namanya, ya. Terus di sertifikatnya mau ditulis apa gitu loh. Ya. Tulis nama, tulis instansi, emailnya tidak ditulis, padahal emailnya itu disetting sebagai not null. Lah nanti sertifikatnya mau dikirim kemana? Sehingga pada saat melakukan absen, itu absen tidak bisa di-save sebelum field-field yang disetting sebagai not null diisi. Ya maklumlah namanya juga manusia, pengguna ya, pasti satu saat suka lupa. Itu mengingatkan pengguna bahwa itu tidak boleh kosong karena ternyata datanya sangat signifikan dan diperlukan dalam input basis data. Oke, kita ulang. Jadi nomor 1 apa ya tadi ya? Nomor 1 requirement. Ya. Betul? Nomor 2 apa? Tipe data. Wah, sudah lupa. Nomor 3 indeks. Nomor 4 normalisasi. Nomor 5 constraint. Kan gampang ngapalinnya. Nanti pada saat saya tanya ujian, Anda tidak perlu buka-buka buku lagi. Itu keywordnya, itu kata kuncinya. Baik. Ya, kalau Anda izin ke toilet tidak perlu ngechat ya. Tinggal dimatikan dulu saja videonya. Baik, kita masih ada waktu ya. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Tolong videonya diaktifkan. Ini saya sedang rekam supaya nanti bisa kelihatan wajah-wajah yang kasep dan cantik dari Anda. Silahkan kalau ada pertanyaan mengenai bahan materi hari ini atau mungkin yang lalu. Ya, silahkan. Ya, Busro, Davis, ada pertanyaan? Wahyu? Nelly, Fajri, Asep, pada kemana nih? Nur, Rian? Ya, silahkan jika ada pertanyaan. Kita coba bahas sebelum Zoom meeting saya tutup. LT, ada pertanyaan? Hermawan? Sudah cukup paham? Karena sebetulnya ini mengulang dari materi yang sudah Anda dapatkan. Tapi dari sini saya harap Anda punya pemahaman yang baru bahwa ini penting. Ya, menjadi salah satu kemampuan yang harus Anda kuasai sebagai seorang database administrator. Kemarin ya di FGD juga salah satu yang dikeluhkan
oleh Bapak Kepala Dinas Diskom Info dan beberapa praktisi, itu adalah kemampuan komunikasi lulusan IF Unpas. Ini tidak bisa kemampuan yang ujug-ujug bisa gitu loh. Harus dibiasakan. Kenapa saya dan dosen lain itu selalu memberi kesempatan untuk tanya jawab. Maksudnya adalah yang pertama tentu saja untuk pemahaman yang lebih baik untuk materi kuliah. Yang kedua itu adalah latihan untuk Anda berkomunikasi, percaya diri untuk mengemukakan sebuah pendapat atau pertanyaan. Bertanya itu bukan karena Anda bodoh. Tolong jangan salah paham. Karena Anda ingin lebih paham mengenai materi kuliah. Ya, jadi saya sangat menyesalkan jika sekarang sudah pertemuan ke berapa ini? 11. Anda tidak pernah bertanya, Anda tidak pernah mengeluarkan pendapat sama sekali selama kuliah. Itu kemampuan yang cukup kompleks komunikasi ini. Bertanya saja sudah sulit, mengemukakan pendapat saja sulit, harus ditunjuk sama dosennya. Apalagi nanti Anda harus misalkan presentasi sendirian. Pada saat seminar KP, seminar TA, sidang, apalagi itu sidang. Ya. Anda seorang mahasiswa berhadapan dengan 3 dosen sekaligus. Tolong dibiasakan. Ya. Ini bagian dari latihan dan ya pelaksanaan kebiasaan yang baik. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Amelia, ada pertanyaan? Wildan? Cukup mudah diingat ya, ada 5 keyword dari materi yang kita sampaikan. Tetapi saya harapkan Anda bisa kembali mengulang materi dari kuliah perancangan basis data, mengingat-ingat kembali. Ya, jangan sampai nanti ditanya normalisasi kok lupa lagi. Ya, saya yakin Anda bakalan ketemu lagi dengan yang namanya desain basis data dengan normalisasi. Ya, silakan. Tidak ada? Tidak ada, ini bingung bertanya atau sudah paham? Sudah cukup paham? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, itu ada dua video, sebetulnya pengulangan sih ya dari yang kita bahas, tapi sebaiknya dilihat. Lalu tugas selanjutnya Anda adalah coba review lagi konsep. Contoh nih yang tadi saya sebutkan, bahwa setelah Anda merancang entity relationship diagram, Anda harus menguji model tersebut apakah memenuhi requirement atau tidak. Ya, caranya yang umum digunakan adalah menentukan domain dari requirement tersebut. Coba diulang lagi bahan materi tersebut supaya Anda bisa lebih paham. Ya. Sehebat apapun teknologinya, secanggih apapun basis datanya, ya, selengkap apapun model data yang Anda buat, tapi kalau tidak sesuai dengan requirement, semuanya bisa menjadi sia-sia. Jadi bukan tidak jalan ya, tapi manfaatnya tidak maksimal. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliahnya. Anda silahkan lanjutkan ke materi asinkron
baik dari channel YouTube maupun blog. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya. Vaksin katanya kemarin sudah datang, bukan artinya bukan pandemik segera berlalu. Protokol kesehatan tolong dijaga tetap. Anda sebagai mahasiswa ya sebaiknya memberi contoh yang baik. Ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Yuk. Makasih Pak. Jangan lupa absen penutup nanti jam 9 lebih lah ya. Baik, Pak. Makasih.